Semangat pagi, Namo Buddhaya, Sotihatu. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai uji statistik untuk menguji tentang proporsi dua peristiwa atau lebih selain menggunakan uji binomial, yaitu dalam hal ini uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya bersifat diskrit. Uji Chi kuadrat digunakan untuk menguji apakah perbedaan antara frekuensi hasil amatan atau observasi yang disimbolkan dengan FO dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti yang disimbolkan dengan FE dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi maksudnya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai uji binomial, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui proporsi dari dua peristiwa yang datanya berjenis nominal. Sama seperti uji Chi kuadrat juga digunakan untuk data berjenis nominal, akan tetapi jumlah atau banyaknya peristiwa yang terjadi itu lebih dari 2. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Chi kuadrat sama dengan jumlahan dari FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Dengan FO adalah frekuensi observasi atau frekuensi amatan, kemudian FE frekuensi yang diharapkan atau teoritis, Chi kuadrat itu adalah ini, simbolnya seperti ini. Nah, catatan jika frekuensi harapannya FE tidak diketahui, maka dapat dicari dengan rumus FE sama dengan jumlahan FO dibagi N. Dengan N adalah banyaknya sampel. FO ini tadi adalah frekuensi observasi. Nah, sekarang bagaimana caranya atau prosedur untuk melakukan uji Chi kuadrat? Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji statistik dengan uji Chi kuadrat yaitu yang pertama adalah membuat hipotesis dalam uraian kalimat. H0 kategori pertama sama dengan kategori kedua. H1 kategori pertama tidak sama dengan kategori kedua. Kemudian menentukan risiko kesalahan atau alfa. Biasanya di soal telah ditulis alfanya itu 5% atau ada juga yang 1%. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung Chi kuadrat hitung dan Chi kuadrat tabel. Yang pertama, menghitung nilai Chi kuadrat hitung. Rumusnya adalah Chi kuadrat sama dengan jumlahan dari FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Dengan FO adalah frekuensi observasi, FE-nya frekuensi yang diharapkan atau teoritis, simbol ini Chi kuadrat. Jadi FO-nya itu adalah banyaknya nilai observasi yang diketahui. Kemudian kalau FE itu nilai harapannya, frekuensi harapan. Kemudian menghitung nilai Chi kuadrat tabel. Nilai dari distribusi Chi kuadrat tabel tergantung pada derajat bebas, degree of freedom, yang disimbolkan dengan dB. Chi kuadrat tabel itu sama dengan Chi kuadrat alfa, dB. Ini cara untuk menentukan nilai Chi kuadrat tabel dengan melihat tabel Chi kuadrat. Alfa adalah taraf signifikan, dB adalah derajat bebas. Kemudian yang keempat adalah menentukan kriteria pengujian. Jika Chi kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan Chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Tetapi jika Chi kuadrat hitung lebih dari Chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk membuat keputusannya itu dilihat dari sini.
Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau misalkan H0 diterima, ya berarti kriteria pertama dan kriteria kedua itu sama. Kalau H0 ditolak, berarti kriteria pertama dan kedua itu tidak sama. Itu penjelasan mengenai uji J kuadrat